DPMPTSP telah membentuk tim untuk membangun zona integritas dengan terlebih dahulu menyusun SOP proses pembentukan tim dan rapat pembentukan tim yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP. DPMPTSP memiliki rencana kerja pembangunan zona integritas, target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK yang kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK. DPMPTSP telah mensosialisasikan pembangunan WBK melalui banner di lingkungan DPMPTSP, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga melakukan public campaign kepada masyarakat. Kepala DPMPTSP menjadi role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK. DPMPTSP telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui pelatihan pelayanan prima, slogan DPMPTSP mantap, maju, amanah, tertib, dan profesional, sehingga setiap pegawai DPMPTSP memiliki integritas, disiplin, dan orientasi pada kepuasan masyarakat. DPMPTSP telah menetapkan agen berkontribusi terhadap perubahan dengan mencetuskan inovasi-inovasi di antaranya 1. Aprizop, aplikasi perizinan online Wonosobo. 2. Perpegan, penjemputan perizinan untuk pedagang agar legal dan aman. 3. DPMPTSP Gas, DPMPTSP Gerakan Aksi Sosial. 4. Serasi, semangat bicara investasi. 5. Jalan Pintas, jemput bola perizinan penyandang disabilitas. 6. Inovasi kartu parkir. 7. Wadul, wadah pengaduan online. Aplikasi yang sudah digunakan antara lain Online Single Submission atau OSS untuk pelayanan perizinan berusaha, aplikasi perizinan online Wonosobo atau Aprizop untuk perizinan non-berusaha dan pelayanan non-perizinan, dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG untuk pengurusan PBG dan SLF. Tidak hanya itu, manajemen kepegawaian juga sudah dilaksanakan secara digital, antara lain dengan aplikasi Simpek, e-Kinerja Wonosobo, e-Presensi, e-Kinerja BKN, ASN Digital, dan Simona. Setiap layanan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dan dievaluasi secara berkala sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan kejelasan proses. Alur pelayanan ditampilkan secara terbuka, baik di media sosial maupun mesin informasi, agar masyarakat dan seluruh stakeholder mudah memahami. Semua informasi publik pun sudah dikelola dengan baik oleh tim PPID, DPMPTSP Kabupaten Wonosobo yang dibentuk dengan keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Wonosobo. Penataan tata laksana dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seluruh pelayanan berbasis aplikasi sehingga mudah diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja. Untuk meningkatkan kualitas SDM, DPMPTSP tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas, tetapi juga melakukan analisis jabatan serta analisis beban kerja. Setiap proses rekrutmen pegawai tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada hasil analisis beban kerja atau ABK. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur adalah pemetaan kompetensi pegawai, analisis kesejahteraan, serta tindak lanjut yang terarah melalui pendidikan dan pelatihan. Proses panjang berupa pemetaan kompetensi pegawai untuk melihat kekuatan yang dimiliki, analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta tindak lanjut yang diwujudkan dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan. Untuk memastikan kinerja tetap terukur dan terarah, dilakukan penilaian individu melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP. Setiap pegawai DPMPTSP memiliki tanggung jawab untuk mencatat aktivitas kerjanya melalui laporan harian atau e-kinerja. Setiap kerja keras pantas mendapat penghargaan. Di DPMPTSP, pegawai yang menunjukkan dedikasi,
disiplin, dan prestasi diberikan reward sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya. Melalui dashboard Simpek, DPM-PTSP memastikan setiap data pegawai selalu terupdate dan akurat. Penguatan akuntabilitas merupakan fondasi kokoh di mana kepercayaan dan kredibilitas organisasi dibangun. Mencerminkan keterbukaan, tanggung jawab moral, serta komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik. Akuntabilitas sebagai tulang punggung zona integritas menuntut keterlibatan aktif pimpinan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, penetapan indikator, hingga pemantauan. Pelaporan kinerja yang tepat waktu dan transparan kami unggah pada website dpmptsp.wonosobo.cup.go.id. Dokumen laporan kinerja yang diunggah dan dapat diakses publik secara bebas bertujuan untuk memastikan bahwa DPM-PTSP Kabupaten Wonosobo secara sistematis mampu menetapkan, mengukur, dan melaporkan kinerja demi kepercayaan publik. Dengan sistem informasi kinerja, seluruh stakeholder dapat memantau capaian kinerja dan membuka ruang pertanggungjawaban dan perbaikan. Penguatan akuntabilitas juga berarti meningkatkan kapasitas SDM pengelola kinerja. Pelatihan dan workshop yang dilakukan oleh pegawai DPM-PTSP Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat membuat para pegawai semakin handal dalam menyusun, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja DPM-PTSP Kabupaten Wonosobo. Akuntabilitas membangun dan memperkuat citra DPM-PTSP Kabupaten Wonosobo sebagai entitas terpercaya yang menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan konsistensi. Bukan sekedar alat, penguatan akuntabilitas adalah komitmen nyata membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, indikator tepat, pelaporan transparan, serta SDM yang unggul, zona integritas akan jadi nyata. Public campaign mengenai pengendalian gratifikasi telah dilakukan secara berkala, baik secara internal maupun eksternal, yaitu pada pelaksanaan apel pagi dan pelaksanaan meeting staff, serta dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Selain itu, terdapat poster anti gratifikasi, SOP penanganan gratifikasi, dan telah dikuatkan dengan pembentukan SK Tim Penanganan Gratifikasi serta SK Kode Etik yang telah disahkan oleh Kepala DPM-PTSP. Penerapan SPIP telah dilaksanakan melalui penyusunan RTP strategis dan operasional. Dikuatkan dengan terbitnya SK Kepala DPM-PTSP tentang budaya kerja pegawai dan slogan mantap. Selain itu, terdapat proker SPIP dan SPIP tersebut telah disosialisasikan melalui apel pagi dan meeting staff dan telah dipublikasikan melalui media sosial. Pengaduan masyarakat telah dikuatkan dengan terbitnya SK Kepala DPM-PTSP tentang penetapan mekanisme pengaduan dan telah dilaksanakan evaluasi setiap triwulan. Terdapat sarana pengaduan baik secara online maupun offline. DPM-PTSP telah menerapkan seluruh kebijakan whistleblowing system yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPM-PTSP yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan membuat inovasi terkait pelaksanaan whistleblowing system dengan menggunakan QR Code. Telah dilaksanakan evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi terhadap penerapan whistleblowing system secara berkala setiap 1 semester. DPM-PTSP telah mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan atau pegawai DPM-PTSP melalui rapat internal dan telah diimplementasikan ke seluruh layanan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPM-PTSP. Evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi benturan kepentingan telah dilaksanakan secara berkala setiap 1 semester.
Cek status perizinan online atau CekSON merupakan fitur tracking terhadap status permohonan perizinan dan non-perizinan yang sedang diajukan dengan mengintegrasikan antara APRIS atau aplikasi perizinan daerah dengan website DPMPTSP Kabupaten Wonosobo, sehingga pemohon bisa melakukan tracking dengan mengakses website DPMPTSP pada menu CekSON. Aplikasi perizinan online Wonosobo atau APRIZOB merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan hingga penerbitan 53 jenis layanan perizinan non-berusaha dan 1 pelayanan non-perizinan sebagai bentuk digitalisasi layanan untuk meningkatkan kemudahan akses, mempercepat proses layanan, serta menekan biaya operasional masyarakat. Jemput bola perizinan penyandang disabilitas atau jalan pintas merupakan layanan jemput bola dengan sasaran para penyandang disabilitas untuk memberi akses inklusif bagi kelompok disabilitas untuk memperoleh legalitas usaha. Wadah penanganan pengaduan masyarakat melalui media online atau WADOL merupakan sistem pengaduan online yang dapat diakses melalui link aprisob.wonosobokap.go.id dan QR Code formulir aduan secara online. Penggunaan penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk pengisian Google Form melalui formulir aduan secara online untuk mempermudah pelayanan penanganan pengaduan. Penjemputan perizinan untuk pedagang agar legal dan aman atau perpegan merupakan layanan jemput bola yang berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait dengan sasaran pelaku usaha atau pedagang pasar agar memiliki perizinan yang legal dan aman. Semangat bicara investasi atau serasi merupakan sebuah perbincangan untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait kebijakan investasi melalui Radio Pesona FM oleh Tim Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo. Gerakan Aksi Sosial atau GAS merupakan kegiatan penyaluran bantuan berupa bahan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Kartu parkir sebagai tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Penggunaan kartu parkir dimaksudkan untuk memudahkan petugas keamanan di lingkungan DPMPTSP dalam mengontrol keluar dan masuknya kendaraan guna mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Hidayat, Bupati Wonosobo, mendukung penuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Wonosobo dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Kami, DPMPTSP Kabupaten Purworejo, mendukung penuh DPMPTSP Kabupaten Wonosobo dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. DPMPTSP mantap, maju, amanah, tertib, profesional.